Oke guys, welcome back to The Traders Note bersama gue Rangga Wardana. Dan ini adalah video seri bongkar teknik forex, dimana gue akan menceritakan beberapa transaksi yang kita lakukan bersama-sama dengan para member di VIP channel trading di forex market ya. Dan beberapa pair yang gue ingin bicarakan, diantaranya ada yang pertama, kita ada trading sell di Euro New Zealand, dimana kita memanfaatkan pattern descending triangle di lower time frame H1 ya. Dan kita juga manfaatin breakout daripada sesi Asia dan kita lakukan sell, dan itu bisa dapat sekitar 45an pips ya, padahal dia terus lanjut jatuh ke bawah. Nextnya gue akan bahas juga untuk pair GBP USD ya, dimana dia terjadi reversal ke bawah di level di lower time frame H1 dan F30, dan kita lakukan sell limit ya di area supply yang kuat, dan itu kita gunakan juga fake out daripada sesi Asia, dan ini berhasil profit sekitar 56 pips. Lalu yang terakhir ada trading di AUD Jepang Yen ya, dimana kita juga melakukan trading sell, dimana terjadi retest ke support yang become resistant, dan kita lakukan posisi untuk trading sell, dan itu turunnya cukup banyak, sekitar dapat 100an pips lebih. Di video bongkar teknik forex gue akan bahas step by step dari analisa multi time frame nya hingga ke lower time frame ke eksekusi untuk tradingnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi untuk kalian bergabung di channel telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Oke guys, sekarang kita udah mulai masuk ke chart ya. Dan yang pertama gua akan bahas adalah trading sell di Euro New Zealand, dan itu dilakukan pada hari Senin 8 Mei ya. Jadi posisinya di sini, dan kita masuk di posisi sell 7470 ya. 1.7470 dengan stop loss 32 pips dan TP-nya 44 pips atau risk to reward 1:4, dan itu berhasil kena TP. Nah, kalau ini simple ya tradingnya. Jadi kita lihat ya, saya lihat dulu pada saat market yang bergerak. Ini bahkan kalau kita lihat analisa multi time frame-nya daily H4 H1 dan langsung entry di M30 sebagai konfirmasi. Dan untuk itu ya saya naikkan ke higher time frame, yaitu di H4 dulu ya. Karena di sini di lower time frame-nya dia terlihat membentuk price action, yaitu adalah descending triangle. Nah, di H4-nya kalau kita perhatikan yang terjadi pada saat itu ya, ini candle-nya yang di sini. Oke, di mana dia berada di dalam tren turun ya, di bawah daripada moving average 50. Dan setelah dia turun kuat, di sini dia terlihat menyamping, dan itu biasanya kalau di lower time frame ya, itu dia membentuk pattern, dan salah satu continuation pattern yang menurut saya paling baik adalah ascending dan descending triangle. Jadi ascending triangle untuk bullish dan descending triangle untuk bearish, dan karena ini dia bearish, kalau dia ada descending triangle maka itu adalah hal yang cukup enak untuk ditradingkan continuation, dan kita kombinasikan dengan indikator dari sesi Asia. Next kita akan balik lagi ke M30 ya. Nah, di sini terlihat di M30 ya, bahwa ketika dia turun ya, dia membentuk beberapa garis yang kita bisa tarik menjadi trend line, dan kalau kalian bingung kalian boleh ganti dulu dengan line chart ya. Nah, di sini kelihatan kita bisa tarik seperti ini ya. Ini trend line miring, dan bawahnya kurang lebih itu ada support ya. Dan ini kita kombinasikan dengan indikator daripada sesi Asia. Nah, ingat konteks yang biasanya kita lakukan adalah fake out atau breakout ya. Ini ada di video sebelumnya ya, saya taruh di videonya, saya taruh linknya di atas atau di deskripsi ya. Jadi fake out atau breakout, dan ini kita kombinasikan bahwa di level sini 1.7479 itu ada supportnya sesi Asia. Jadi ini kotak biru merupakan hari ini ya, support dan resistance sesi Asia berapa, dikombinasikan dengan descending triangle, dan kita tunggu ya. Karena descending triangle itu arahnya ke bawah, jadi kita ekspektasi adalah dia terjadi breakout ke arah bawah ya. Jadi ini adalah supportnya. Nah, dikombinasikan dengan sesi Asia karena dia supportnya pas kebentuk juga di sesi Asia. Jadi yang saya lakukan adalah saya tunggu benar-benar marketnya harus keluar ke bawah ya daripada supportnya sesi Asia, dan ketika ini terbentuk keluar dan closing di luar 1.7470, di situ saya lakukan posisi sell ya, dengan stop loss kita kasih ruang di atas daripada candle yang menembus sesi Asia tersebut. Risk to reward 1:1,4, dan akhirnya berhasil kena, dan ini dia lanjut terus turun ya, tapi kita udah take profit. Nextnya gue akan bahas di pair yaitu GBP USD ya. Nextnya kita bahas ya untuk tradingan sell di GBP USD, dan itu adalah pada hari Selasa ya, pada saat London session. Jadi seringnya kita lakukan trading itu setelah sesi Asia menjelang London session atau menuju ke
US session ya, sesinya London dan sesinya US, karena menurut saya itu yang paling enak untuk trading dari segi waktu dan juga dari segi grafik ya, dan itu konteksnya itu lebih dapat banget gitu biasanya. Oke, di sini kita lakukan trading sell di 1.2635, kita sell limit ya. Setelah sesi Asia tutup kita sell limit, dan dia ngejemput ya sekitar jam 1 siang, lalu dia drop hingga ke TP 56 pips, itu risk rewardnya 1:1,4 juga. Nah, untuk bahas ini ya, pertama gue akan naikin dulu ke higher time frame H4, lalu ke daily ya. Kita lihat apa price action yang terjadi pada hari Selasa tersebut. Ini tradingan kita kenanya di sini, lalu dia drop. Nah, di sini kalian perhatikan, di sini ada kotak kuning ya, yang artinya sudah saya marking sebelumnya ke kiri. Artinya si price action itu dia ada reject dulu dari level resistance yang penting ya, level resistance yang kuat. Dan kita lihat ya ke daily chart ada apa sebenarnya di sebelah kiri ya pada saat itu. Nah, ini adalah kotak kuningnya, ke kiri kita lihat. Nah, kalau kita lihat di sini ada resistance yang sebelumnya juga cukup penting ya, sejak bulan Mei 2022 ya. Itulah resistance pentingnya dan dia di reject ya. Nah, kalau di H4-nya reject doang seperti ini, di mana tren naiknya itu cukup kuat ya. Sebelum kita lakukan posisi sell, pastikan dia sudah terjadi yang namanya change of character ya, perubahan karakter ke arah bawah, at least downtrend sedikit di dalam lower time frame, dan itu biasanya kita lihat di M30. Di sini market structure-nya ya, sebelum kita lakukan entry sell adalah sebenarnya kalau kalian perhatikan di M30 itu trennya naik ya, lalu dia reject daripada resistance yang penting tadi, dan dia support ya, supportnya udah ditembus di sini. Jadi dia ada arah karakternya itu perubahan ke arah bawah, at least di lower time frame di M30. Ya, kalau sudah seperti ini, jadi kita bisa melakukan tradingan sell itu udah cukup enak ya, kalau dikasih ke level-level yang bagus ya. Dan itu kita gabungkan dengan indikator dari sesi Asia, yang dimana pada hari Selasa itu yang kotak di sini ya. Dia resistannya di sini, supportnya di sini ketika marketnya terjadi. Dan kita lihat nih, konteksnya adalah breakout atau fake out, karena di sini dia reject daripada resistance yang penting. Jadi saya berpikiran untuk nge-sell ya, dan di mana saya bisa nge-sell, saya harapkan dia naik ke atas ya, terjadi fake out di area yang bagus. Dan kalau kita perhatikan di sini ada supply area yang cukup penting ya, karena marketnya di sini dia terlihat bahwa di sini naik lalu dropnya cukup kencang ya. Dan kalau kita lihat ke kiri juga ada resistance ya, jadi ini merupakan key level yang cukup baik. Dan kita pasang sell limit ya, mendekati arah sana, dan untuk stop loss yang ideal adalah di atas daripada swing high yang di sini kita kasih jarak boleh 3 pip, boleh 5 pip. Nah, ini yang terjadi, market naik ya, kita pasang stop loss di atas sini, TP minimal ya 1:1 atau lebih, 1:1,4 atau 1,3 ya, supaya kita dapat risk to reward ratio yang bagus. Itu untuk TP pertama, dan itu hit ya. Dan ini adalah 56 pips. Ini adalah tradingan di GBP USD pada hari Selasa. Dan ini dia kembali naik ke atas ya. Jadi kalau kalian tradingnya itu parsial, jadi ada yang TP1 diambil parsial, sisanya SL ke BEP. Jadi kalau dia harga naik kembali adalah balik modal atau break even, dan itu udah selesai tradingnya. Atau bisa juga kalian nggak pakai TP2, jadi langsung ambil TP full di TP1, itu juga bisa. Yang penting risk to reward rasionya itu di atas 1:1, jadi kalian bisa profitable. Oke, nextnya gue akan bahas di AUD Jepang Yen, posisinya adalah sell. Oke, ini adalah grafik dari AUD Jepang Yen, dan kita ada tradingan sell itu pada hari Kamis ya, jam 9 pagi, jadi pada saat sesi Asia. Jadi saya jarang trading di sesi Asia. Biasanya saya setelah sesinya Asia menjelang sesi London baru saya mulai trading. Tapi terkadang ya market, kalau misalkan terutama marketnya adalah market Asia, seperti di sini contohnya AUD terhadap Jepang Yen ya. AUD terhadap Jepang Yen itu marketnya adalah Asia, jadi memang dia bergeraknya di sesi Asia, kurang lebih seperti itu. Dan ini yang terjadi adalah price action, dia reject dari support ya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, kita ganti jadi line ya supaya simple. Di sini naik, di sini turun, ini support, dia naik pelan-pelan, lalu dia jebol dengan kuat. Di sini terjadi rejection, support, di sini menjadi resistance. Dan perhatikan price action ketika dia reject dari level tersebut. Di sini membentuk merah, 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 biru, lalu candle bearish engulfing besar. Dan ketika bearish engulfing itu terjadi, disitulah saya putuskan untuk entry sell ya, karena memang terlihat cukup bagus ya. Dan dia juga
dari higher time frame terlihat ada potensi untuk turun banyak. Nah, taunya dari mana? Nah, yang di sini. Oke, ini adalah candle tradingan kita. Dan sebelum ini terjadi, kalian perhatikan di sini dia membentuk candle bullish panjang seperti ini. Ini saya matikan dulu ya untuk indikator fractal break imbalance yang bisa kita gunakan juga. Nah, di sini ada candle imbalance ya, dimana dia putar balik ya, candle bullish kuat, lalu selanjutnya dia ada candle bullish juga. Nah, dari high ke low sebelumnya ini merupakan candle imbalance, dan kalau saya nyalakan untuk indikator fractal break imbalance itu dia kelihatan kotak warna kuning. Nah, di sini saya berpikiran bahwa market akan ngisi sampai dengan resistennya 90.13 ya, dan itu yang terjadi. Itulah kenapa saya posisikan untuk ambil posisi sell, karena potensi turunnya cukup lumayan gitu ya. Dan kita kembali lagi ke entry ya, kita manfaatkan support become resistance dan candlestick pattern untuk entry, dan kita pasang stop loss 1/2,5 ya, risk to reward rasionya yang juga biasanya itu sering untuk kena ya. Jadi kita suka pakai beberapa risk to reward. Yang pertama 1/1,4 untuk TP1, dan berikutnya 1/2,5 ya untuk TP final TP-nya. Kita juga sering gunakan risk to reward 1/2 dan 1/3 tergantung dari situasi dan kondisi marketnya. Oke, dan untuk AUD Jepang Yen ini dia berhasil drop hingga 98 pips ya, hampir 100 pips. Sebenarnya kalau sampai ujung bawah itu lebih dari 100 pips. Oke, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disiplin, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.